Gadis ini dikurung di ruang rahasia. Di depannya diletakkan segelas pasir, dan di atasnya ditancapkan kartu. Di sampingnya diletakkan korek api. Ia hanya bisa memilih salah satu. Di saat ia ingin mengambil korek api, dari belakang muncul tangan besar dan ia jatuh pingsan. Di saat ia siuman, ia menyadari ia sudah dikelilingi pasir. Melihat ia terkurung di dalam kaca dan penuh pasir. Pasir dari atas tidak berhentinya jatuh ke bawah. Ia sangat ketakutan dan berteriak, berusaha keras memukul kaca. Di saat itu pasir di bawah semakin tinggi. Ia sangat ketakutan. Perempuan ini adalah Jennifer, seorang selebriti terkenal. Di jalanan penuh dengan posternya. Banyak pria yang ingin bersamanya. Di suatu malam, Jennifer sendirian datang ke klub. Setelah satu gelas bir ia pun merasa pusing. Sangat jelas ada yang memasukkan obat. Jennifer datang ke toilet dan berusaha untuk selalu dalam keadaan sadar. Di saat itu, tiba-tiba belakangnya ada bayangan hitam yang lewat. Ia segera keluar dan melihat sebuah kamera. Di dalamnya memutarkan video yang dia perankan. Di saat ia kebingungan, sepasang tangan menutup mukanya dan membawanya pergi. Di saat Jennifer siuman, ia menyadari dirinya sudah dikurung di suatu ruangan. Dan dinding ditempelkan posternya. Di lemari digantung pakaian yang ia sukai. Kelihatannya dia sudah diculik oleh orang. Setelah melihat sekelilingnya, tiba-tiba dinding muncul sebuah rak. Dan di dalamnya ada segelas minuman dan kartu yang bertuliskan vitamin, bagus untukmu. Jennifer mengambil gelasnya dan menjatuhkannya. Ia membuka plastik di lemari dan menjatuhkannya. Tapi mau bagaimanapun, tidak ada respon dari pria. Di saat menunggu Jennifer meminumnya, sang pria mengeluarkan asap dan membuatnya pingsan. Di saat ia siuman lagi, ia sudah dikurung di kandang besi. Dan ia diikat di atas kasur operasi. Sang pria memperlihatkannya video seorang wanita cantik yang disiram cairan asam. Setelah melihatnya, dari atas bergerak sesuatu yang sama seperti ia lihat di video. Jennifer sangat ketakutan. Aku makan dengan mengandalkan mukaku. Bila menghancurkan mukaku bukannya sama saja dengan ingin nyawanya. Jennifer putus asa berteriak minta tolong ke sang pria untuk melepaskannya. Tapi pada akhirnya sang pria tetap tidak memedulikannya. Melihat cairan asam yang menetes, Jennifer ketakutan hingga pingsan. Ia yang diikat di atas meja operasi. Dan atas kepalanya ada cairan asam yang menetes. Ia berusaha untuk melawan. Ketakutan hingga pingsan. Di saat ia siuman lagi, menyadari mukanya sudah penuh dengan darah. Ia pergi ke depan cermin dan melepaskan kainnya. Ternyata tidak semenakutkan yang dikira. Ini mungkin hanya akan meninggalkan bekas. Lukanya tidak sakit, bahkan bisa dicabut. Baiklah, ini adalah luka palsu. Jennifer akhirnya mengerti, sang pria hanya mempermainkannya. Hal ini membuat Jennifer semakin tidak tenang. Karena ia sama sekali tidak tahu setelah bangun, apa yang akan terjadi lagi dengannya. Saat itu dari dinding muncul rak. Di dalamnya ada majalah Jennifer. Kemudian di sampingnya, ada pakaian yang sama persis di dalam majalah. Ia akhirnya mengerti pakaian ini dipakai untuk memperlihatkannya ke sang pria. Tapi ia tidak ingin memakainya. Sang pria segera membuka suara yang melengking. Dan lampu yang terang menerangi Jennifer. Sehingga ia pun pusing dan jatuh ke bawah. Untuk menghindari lampu, ia hanya bisa bersembunyi di bawah kasur. Tanpa sengaja menyadari di bawah kasur ada saluran udara. Tapi di saat ia ingin berpikir untuk kabur, tetap saja ditangkap kembali oleh sang pria. Sang pria mengikat Jennifer di kursi lagi. Dan menggunakan daging cincang, memasukkannya ke dalam mulut Jennifer dengan paksa. Jennifer pun kali ini pingsan lagi. Sang pria yang mesum mengelap darah di mulut Jennifer. Kemudian memakainya ke mulutnya. Beberapa hari kemudian, Jennifer sedang bengong. Tiba-tiba dari dinding muncul sebuah cahaya terang. Ia yang penasaran pun melihatnya, dan menyadari sampingnya juga sebuah kamar. Dan di dalam dikurung seorang pria. Keduanya mulai berkomunikasi dan saling menyemangati. Nama sang pria adalah Tommy, juga ditangkap oleh sang pria. Kehadiran Tommy membuat Jennifer melihat titik terang yang menerang hidup gelapnya. Beberapa hari kemudian Jennifer siuman dan menyadari sekelilingnya penuh dengan pasir. Ternyata ia dikurung di dalam kaca yang penuh dengan pasir. Pasir dari atas tidak berhenti terus turun. Di saat melihat situasi tidak benar, ia pun berteriak. Dengan cepat pasir sudah setinggi lehernya. Di saat yang kritis, Tommy memecahkan kacanya.
dan menarik Jennifer keluar dari sana. Mereka keluar dari kamar itu. Di dalam ternyata ada sebuah mobil. Mereka langsung mendorong mobil itu. Tapi mereka tidak tahu mobil itu adalah rencana si pria. Di dalam mobil tiba-tiba keluar asap. Mereka pun ditangkap kembali. Jennifer yang siuman menyadari tangannya ada pistol mengarah ke anjing di atas kepalanya. Dan selain itu, di samping kepalanya ada pistol yang mengarah kepadanya. Sang pria memberikan Jennifer dua pilihan, dia atau anjing. Dimulai 30 detik dari sekarang. Jennifer melihat anjing di depannya. Tidak tega untuk menembaknya. Tapi bila tidak menembaknya, maka ia akan mati. Waktu demi waktu berlalu. Jennifer memutuskan untuk menekan pistolnya. Dan tidak menyangka anjingnya tidak mati. Ini semua adalah permainan si pria. Ia ingin menggunakan reaksi Jennifer untuk menyenangkan dirinya. Hari ini, tiba-tiba pintu kamar mereka dibuka. Tommy segera datang dan memeluk Jennifer. Tiba-tiba sang pria memberikan mereka berdua video yang menyeramkan. Tommy merusak kamera dan lampu di dalam ruangan. Saat itu semuanya menjadi gelap. Sang pria tidak bisa menerimanya. Ia mengambil pistol dan menangkap mereka, lalu mengikat keduanya di atas kursi, memperlihatkan mereka bagaimana dirinya saat kecil, dan menjadi seorang pembunuh. Demi menghukum mereka, sang pria mengeluarkan senjata, dan membuka mulut Jennifer, bersiap untuk mencabut giginya. Di saat itu Tommy memohon untuk mencabut giginya saja. Sang pria terlihat senang, ia segera mencabut gigi Tommy, dan Tommy pun pingsan. Mereka dikurung di suatu ruangan. Jennifer melihat pria di depannya. Keduanya pun tercipta suatu hubungan. Mereka perlahan-lahan bersama dan berciuman, dan menjadi satu. Di dalam kegelapan ini, mereka masih bisa bersama. Setelah menunggu Jennifer tertidur, Tommy mengeluarkan kunci dari kantongnya. Kemudian keluar dari ruangan. Ternyata dia adalah rekan sang pria. Keduanya sama-sama memiliki pikiran mesum. Hanya dengan bertemu dengan gadis yang mereka sukai, maka akan menangkapnya. Kemudian mempermainkannya untuk mendapatkan hatinya. Keduanya memiliki peran masing-masing. Tommy menjadi orang baik, dan mendapatkan perhatian dari sang wanita, untuk membohongi perasaannya. Sang kakak yang melihat Tommy yang sepertinya hatinya sedikit tergerak, memperingati Tommy untuk tidak boleh baper. Di saat seperti itu sama sekali tidak ada hubungan saudara. Tommy yang tidak senang langsung membunuh kakaknya. Di saat Tommy mengurusi mayat, dua polisi datang dan ingin Tommy untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian ia memberikan polisi masuk. Di saat pergi, mereka di dalam TV melihat Jennifer. Tommy pun langsung menyerang kedua polisi hingga jatuh ke lantai. Tommy yang sudah mengatasi hal itu, kembali lagi ke ruangan dan membawa Jennifer pergi jauh. Menyuruh Jennifer untuk bangun dan mengatakan kebohongan. Mengatakan dia sudah membunuh pria jahat dan mayatnya di kamar mandi. Mereka sekarang bisa kabur keluar. Di saat mereka ingin kabur, Tommy tiba-tiba teringat sesuatu. Mengatakan dirinya masih belum boleh kabur, karena di dalam sang pria memasang banyak pengendali. Kemudian Jennifer hanya diam saja. Lalu Tommy masuk ke dalam untuk mengurusinya. Jennifer yang penasaran pergi melihat barang lainnya. Kemudian melihat foto Tommy dan kakaknya. Lalu menemukan 5 data gadis yang menjadi korban sebelumnya. Ia yang melihat itu pun segera kabur, tapi pintu dan jendela tidak bisa dibuka. Saat itu Tommy datang dan menyadari semuanya sudah ketahuan. Kemudian ia ingin membunuhnya. Jennifer menendang kemaluan Tommy, lalu mengambil pistol dan menembaknya. Jennifer yang terkurung akhirnya bisa keluar. Jadi selamanya jangan meremehkan wanita. Di dunia banyak pria yang karena wanita terjatuh. Ya sudah, hari ini sampai di sini saja. Semoga kalian semua menyukai video ini. Sampai jumpa di selanjutnya.